Dominasi Amerika berakhir, lahirnya NATO Islam, dan aliansi nuklir baru. Di tengah debu yang berterbangan di Islamabad, 4 menteri luar negeri duduk dalam keheningan yang mencekam, membawa beban sejarah yang sedang bergeser. Selama puluhan tahun, setiap napas di Timur Tengah diatur oleh ritme Washington, namun hari ini ritme itu terhenti. Ketika Arab Saudi mulai meragukan janji perlindungan Amerika dan secara terang-terangan mencari perlindungan di bawah payung nuklir Pakistan, dunia menyadari bahwa kita sedang melihat runtuhnya sebuah kekaisaran pengaruh. Apakah ini fajar bagi tatanan baru yang berdaulat? Ataukah awal dari ledakan besar yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun? Matahari 2026 terbit dengan warna yang berbeda di atas padang pasir Riyadh. Di ruang-ruang komando yang biasanya dipenuhi oleh penasihat militer barat, kini terlihat kekosongan yang janggal. Di luar, teriakan takbir dan slogan solidaritas antar negara muslim mulai menggantikan retorika diplomasi lama. Kita tidak sedang membicarakan perubahan kecil, melainkan sebuah gempa geopolitik yang episentrumnya berada pada satu pertanyaan besar. Apakah Amerika Serikat benar-benar telah kehilangan taringnya? Nama Donald Trump kembali menjadi perbincangan hangat, bukan sebagai pemimpin yang kuat, melainkan sebagai sosok yang dianggap meletakkan batu pertama bagi runtuhnya kepercayaan sekutu-sekutu terdekat Washington di kawasan tersebut. Kekuatan regional seperti Turki dan Arab Saudi kini tidak lagi sekadar menjadi penonton. Mereka mulai bergerak membentuk poros yang membentang dari Teluk hingga Asia Selatan, dipersatukan oleh satu kesadaran pahit bahwa masa depan mereka tidak lagi bisa dititipkan pada kebijakan Gedung Putih yang plin-plan. Perubahan ini menjadi nyata saat Pakistan, negara yang sering dianggap sebagai pemain pinggiran, tiba-tiba muncul di pusat panggung sebagai mediator utama antara Iran dan Amerika Serikat. Pergeseran peran ini mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh dunia bahwa penentu arah di Timur Tengah kini adalah mereka yang menetap di sana, bukan mereka yang datang dari seberang samudra. Runtuhnya kepercayaan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan lahir dari serangkaian pengkhianatan yang membekas di ingatan para penguasa Teluk. Semuanya bermula pada September 2019, saat fasilitas minyak Abqaiq yang menjadi urat nadi energi dunia dihujani serangan yang melumpuhkan 7% pasokan minyak global. Riyadh menunggu dengan napas tertahan, mengharapkan raungan jet-jet tempur Amerika muncul dari ufuk timur untuk menghukum penyerangnya. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah pernyataan ringan dari Washington tanpa ada aksi militer nyata. Di titik itulah, sebuah kenyataan pahit menghantam kesadaran para pangeran Saudi, Amerika tidak akan pernah berperang demi minyak mereka, jika taruhannya adalah nyawa tentara Amerika sendiri. Luka itu kembali menganga pada September 2025, saat serangan terjadi di Qatar, hanya 15 km dari pangkalan udara raksasa Al-Udeid yang menampung ribuan tentara Amerika. Sekali lagi, Washington memilih untuk diam dan tidak melakukan upaya nyata untuk menahan agresor. Dua peristiwa ini membentuk kesimpulan final di benak para pemimpin kawasan bahwa perlindungan Amerika kini bersifat transaksional dan sangat bergantung pada siapa yang sedang duduk di kursi kepresidenan. Ketidakpastian inilah yang mendorong Arab Saudi melakukan manuver paling berisiko dalam sejarah modernnya, yaitu mencari alternatif keamanan pada Pakistan, satu-satunya negara muslim yang memiliki kekuatan atom. Memasuki awal 2026, sebuah secercah harapan sempat muncul saat Masoud Pezeshkian dan Mohammed bin Salman mencapai kesepahaman bersejarah yang berjanji untuk tidak membiarkan wilayah udara Saudi digunakan untuk menyerang Iran. Namun, kedamaian itu hanyalah ilusi singkat. Pada 28 Februari, operasi militer yang dikenal sebagai Operation Epic Fury pecah dan Iran tetap melancarkan serangan ke fasilitas minyak Saudi. Serangan ini membuktikan bahwa dendam lama dan ketidakpercayaan masih jauh lebih kuat daripada selembar kertas perjanjian. Tensi semakin memuncak pada 4 Maret 2026 ketika sebuah rudal Iran melintasi wilayah udara Turki dan berhasil dicegat oleh sistem pertahanan NATO di atas Hatay. Langit Turki yang biasanya tenang berubah menjadi medan pertempuran elektronik dan kinetik dalam hitungan detik. Sebagai respons, Presiden Erdogan segera mengerahkan jet F-16 ke Siprus Utara sebagai unjuk kekuatan. Namun, di balik manuver militer tersebut, Ankara tetap menahan diri untuk tidak melakukan serangan balik. Turki berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka melihat Iran sebagai rival yang menyebalkan, namun di sisi lain, mereka membutuhkan Iran yang stabil agar perbatasan mereka tidak dibanjiri oleh jutaan pengungsi dan milisi liar jika rezim Teheran runtuh. Di tengah kekacauan ini, Pakistan muncul dengan profil militer yang mengerikan.
dengan kepemilikan sekitar 180 hulu ledak nuklir dan rudal balistik yang mampu menjangkau seluruh kawasan Timur Tengah, Islamabad kini menjadi pemegang kartu as. Kekuatan militer Pakistan yang menempati peringkat 6 dunia bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hasil dari pengalaman tempur dan ketahanan strategis selama puluhan tahun di bawah sanksi internasional. Menariknya, sejarah mencatat bahwa teknologi nuklir Pakistan pernah membantu program Iran di masa lalu, namun kini teknologi yang sama justru berbalik menjadi penyeimbang bagi ambisi Teheran. Dalam kerjasamanya dengan Arab Saudi, Pakistan menggunakan strategi yang sangat licik namun cerdas, yaitu deterrence by ambiguity. Mereka tidak pernah secara terbuka menyatakan akan menaruh hulu ledak di tanah Saudi, namun pernyataan para pejabatnya bahwa kekuatan nuklir mereka tersedia jika dibutuhkan sudah cukup untuk menciptakan kengerian di benak lawan. Strategi ini membiarkan batas antara niat dan respons tetap kabur, karena dalam dunia nuklir, persepsi seringkali jauh lebih menakutkan daripada realitas fisik. Jika Israel atau Iran mulai percaya bahwa menyerang Saudi akan memicu respons atom dari Pakistan, maka seluruh kalkulasi konflik mereka akan berubah secara drastis. Inilah nilai utama Pakistan bagi Saudi, sebuah efek gentar yang kini tidak lagi bisa diberikan oleh Amerika Serikat. Puncak dari segala pergeseran ini mengkristal pada 29 Maret 2026 di Islamabad. Di balik pintu kayu jati yang berat, 4 menteri luar negeri dari Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Mesir bertemu untuk menetapkan arah baru sejarah. Banyak pengamat mulai menyebut aliansi ini sebagai The Muslim Quad, sebuah blok kekuatan baru yang dirancang untuk menandingi dominasi aliansi global lainnya. Dalam pertemuan ini, Pakistan tidak hanya hadir sebagai mediator yang pasif. Dengan dukungan militer nyata dan perjanjian pertahanan terbaru, setiap kata yang mereka ucapkan membawa beban hulu ledak nuklir di belakangnya. Mereka berbicara kepada dunia, bukan lagi sebagai bawahan, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki kedaulatan penuh atas keamanan kawasan mereka sendiri. Gagasan tentang NATO Islam yang dulu dianggap sebagai angan-angan kosong, kini mulai menampakkan wujudnya yang nyata di lapangan. Aliansi ini mengirimkan getaran ketakutan hingga ke Tel Aviv dan Washington. Selama bertahun-tahun, Israel beroperasi di bawah asumsi bahwa negara-negara Muslim tidak akan pernah bisa cukup solid untuk menciptakan efek gentar yang terpadu. Namun kini, asumsi itu runtuh berkeping-keping. Arab Saudi kini berdiri di bawah payung perlindungan negara bersenjata nuklir, sementara Turki, anggota NATO dengan kekuatan militer paling berpengaruh di Eropa Timur secara terbuka, menentang setiap operasi militer Barat yang bertujuan meruntuhkan stabilitas Iran. Konfigurasi ini menciptakan tembok diplomatik dan militer yang belum pernah dihadapi oleh Barat sebelumnya. Namun, di balik solidaritas yang terlihat di permukaan, terdapat dinamika yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Iran tetap menjadi variabel yang paling sulit diprediksi dalam persamaan ini. Meskipun berada di bawah tekanan hebat, Teheran masih memegang kendali atas jaringan proksi yang luas, mulai dari milisi di Yaman hingga kekuatan di Lebanon dan Gaza. Keputusan Saudi untuk menutup akses wilayah udaranya bagi militer Amerika Serikat adalah kemenangan besar bagi Iran secara strategis. Namun hal itu tidak serta-merta menghapus permusuhan yang sudah mendarah daging. Dunia sedang menyaksikan sebuah pertunjukan keseimbangan yang sangat rapuh, di mana satu kesalahan kecil dalam komunikasi bisa memicu reaksi berantai yang tidak terkendali. Ankara, di bawah kepemimpinan Erdogan, memainkan peran yang sangat berisiko. Turki menyadari bahwa jika Iran jatuh ke dalam kekacauan total, dampak yang muncul bukan hanya soal keamanan, melainkan bencana kemanusiaan yang akan menghantam ekonomi Turki secara langsung. Jutaan pengungsi dan sisa-sisa milisi yang kehilangan arah akan mengalir ke perbatasan, menciptakan ketidakstabilan permanen di Asia Kecil. Inilah alasan mengapa Turki tetap bersikeras menjaga integritas Iran, meski rudal Iran sempat mendarat di wilayah mereka. Bagi Turki, Iran adalah rival yang sangat diperlukan untuk menjaga agar pengaruh Barat tidak terlalu jauh mencengkeram kawasan tersebut. Kini, Timur Tengah berada di persimpangan jalan yang akan menentukan arah dunia untuk beberapa dekade mendatang. Kehadiran Muslim Quad telah menggeser pusat gravitasi kekuasaan dari Washington menuju poros Riyadh, Islamabad, Ankara. Setidaknya, ada 3 kemungkinan yang mulai terbentuk di cakrawala. Skenario pertama adalah keberhasilan blok baru ini dalam memaksa Iran kembali ke meja perundingan dengan posisi tawar yang lebih seimbang, menciptakan sistem keamanan regional yang inklusif tanpa campur tangan asing. Ini adalah skenario yang paling didambakan demi stabilitas energi global. Namun,
Kenyataan di lapangan seringkali jauh lebih gelap. Skenario kedua yang lebih realistis adalah ketegangan berkepanjangan yang melelahkan. Poros Saudi, Pakistan, dan Turki akan terus menekan Iran secara militer dan ekonomi, sementara Iran akan tetap membalas melalui perang proksi yang tak pernah berakhir, menciptakan kondisi setengah perang yang terus-menerus mengancam jalur perdagangan di Selat Hormuz. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah skenario ketiga, kehancuran total. Jika rezim Iran runtuh akibat tekanan internal atau serangan eksternal, kekosongan kekuasaan yang tercipta akan menjadi magnet bagi kelompok-kelompok radikal baru, yang ironisnya akan menjadi ancaman balik bagi keberlangsungan monarki Saudi dan stabilitas Turki sendiri. Pada akhirnya, aliansi yang lahir dari ketidakpercayaan terhadap Barat ini sedang menguji kemampuannya untuk mengelola perdamaian di tanah yang paling sering dilanda perang. Iran, meski terpojok, tetap menjadi faktor kunci yang mustahil dihapus dari peta geopolitik. Kita sedang memasuki era di mana kekuatan nuklir Pakistan dan kemandirian strategis Turki menjadi pilar baru di Timur Tengah. Dunia kini hanya bisa menonton dengan napas tertahan, sementara para pemain besar di kawasan ini terus mempertaruhkan segalanya dalam permainan catur yang paling berbahaya dalam sejarah modern. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang memimpin, melainkan apakah aliansi baru ini mampu bertahan tanpa membakar seluruh kawasan dalam api perang yang mereka coba cegah. Menurut Anda, mampukah aliansi Arab Saudi, Pakistan, dan Turki ini benar-benar menciptakan perdamaian abadi tanpa melibatkan Amerika Serikat? Ataukah ketidakhadiran Iran dalam blok ini justru akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja? Tuliskan analisis mendalam Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis geopolitik tajam lainnya hanya di kanal ini.